Hai semua. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang salah satu pembahasan yang ada di mapel ekonomi, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Nah, materi ini ada di kelas 12 ya, yaitu pada bab akuntansi perusahaan jasa tahap pengiktisaran. Buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya apa aja sih akun-akun yang harus kita sesuaikan, yuk simak video ini sampai habis dan jangan di skip supaya nanti teman-teman mendapatkan pengetahuan yang sempurna dari video kali ini. Oke, buat teman-teman yang merasa kebantu nantinya dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, ini dia akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah akun perlengkapan, yang kedua penyusutan aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar di muka, 4 pendapatan diterima di muka, 5 beban yang masih harus dibayar, 6 pendapatan yang masih harus diterima. Jadi di sini akun yang harus disesuaikan ada 6 akun ya. Oke, next aku mulai akun yang pertama, yaitu perlengkapan. Nah, teman-teman harus ingat kalau mau bikin jurnal penyesuaian di poin yang pertama, yaitu perlengkapan ya. Ini polanya ya, polanya ini dia. Jadi kita tinggal mendebitkan beban perlengkapan dan mengkreditkan perlengkapan kayak gitu. Oke, nanti yang harus teman-teman ingat di sini, nanti catat saldonya adalah saldo yang terpakai ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Nabila membeli perlengkapan 5 juta secara tunai. Sisa perlengkapan yang ada tanggal 31 Desember 2 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Oke, yang harus teman-teman ingat, jurnal penyesuaian ini kita bikinnya selalu di akhir periode ya. Tanggal 31 Desember 2000 tahun tersebut kayak gitu. Di soal adalah tahun 2022. Jadi teman-teman tinggal membuat pola ya, polanya itu yang di atas ya, yang aku bikinin di atas, yaitu beban perlengkapan kita debitkan. Nah, beban perlengkapan kita debitkan dan yang kita kreditkan adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan. Nah, kemudian saldonya berapa? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Nah, cari saldo yang terpakai. Perlengkapannya berapa? Ya, di awal tadi Nabila membeli perlengkapan ini. Berarti perlengkapan awalnya adalah 5 juta ya. 5 juta. Nah, dikurang sisa perlengkapan yang ada tanggal 31 Desember. Nah, di akhir periode sisanya tinggal 2 juta. Jadi dikurangkan aja 5 juta dikurang dengan 2 juta. Itu dapatnya adalah 3 juta. Oke, 5 juta kurang 2 juta kan 3 juta ya. Nah, 3 juta. Jadi saldonya adalah 3 juta ya. Beban perlengkapan 3 juta, sementara perlengkapannya juga 3 juta. Nah, ini dia ya jurnal penyesuaiannya. Oke, next aku mulai ke akun nomor 2, yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, ini dia ya. Oke, ini penyusutan aktiva tetap itu berkurangnya nilai aktiva tetap. Nah, aktiva tetap contohnya adalah peralatan, kemudian kendaraan. Nah, kendaraan. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kasusnya seputar ini nanti. Jurnal penyesuaiannya polanya ini ya. Kita mendebitkan beban penyusutan titik-titiknya disesuaikan dengan jenis aktivanya. Kalau peralatan ya peralatan kayak gitu ya. Yang kita kreditkan adalah aktiva penyusutan. Berarti di sini kita sesuaikan dengan jenis akunnya nanti. Contoh. Nah, ini dia. Akun peralatan menunjukkan saldo sementara 5 juta. Data penyesuaian akhir periode peralatan disusurkan 10%. Tulislah jurnal penyesuaiannya. Oke, tinggal kita bikin dulu polanya ya. Nah, polanya adalah beban penyusutan kita debitkan. Penyusutan kita debitkan karena di soal kasusnya tentang peralatan, berarti beban penyusutan peralatan. Oke, kayak gitu ya. Ini kita debitkan. Kemudian yang kita kreditkan adalah akumulasinya. Nah, AKM penyusutan
peralatan ya, peralatan ini kita kreditkan. Oke, saldonya adalah kita cari dulu ya. Nah, cara cari saldonya berarti kita kalikan aja persen penyusutannya 10% dikali dengan 5 juta. Nah, itu berapa itu? 10% dikali dengan 5 juta itu kan ada 500.000 ya. 10% dikali dengan 5 juta itu 500.000. Oke. Ya, 500.000 ya. Berarti udah ketemu nih saldonya. Penyusutan peralatannya, beban penyusutan peralatannya 500.000. AKM penyusutan peralatan juga 500.000. Oke, gitu ya. Gampang banget ya. Oke, semoga masih bisa dimengerti. Next, aku masuk ke akun nomor 3, yaitu beban dibayar di muka. Oke, beban dibayar di muka ini adalah contohnya nanti ini dia ya, nanti kasus soalnya seputar asuransi. Nah, asuransi, kemudian iklan dan sewa. Nah, kita ngebayar uang itu di muka, itu namanya beban dibayar di muka. Contoh, kita ngebayar asuransi di muka, itu namanya beban asuransi di muka, kayak gitu ya. Oke, itu namanya beban dibayar di muka. Kalau asuransi itu kan, kita kan ngebayar uang di muka, itu namanya beban ya. Nah, karena di muka namanya ya di muka, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ada dua metode pencatatannya dalam jurnal penyesuaian. Ada metode harta, pendekatan harta, yaitu kita pakai pendekatan harta ketika di neraca saldo. Nah, ketika di neraca saldo ditulis akun yang ada embel-embelnya titik dibayar di muka ya, dibayar di muka. Itu adalah ciri-ciri akun harta. Contoh, nah contohnya apa? Ini dia, kita masukkan yang titik-titik ini, yang kasus yang 3 soal ini ya, bisa asuransi, bisa iklan, bisa sewa. Contohnya adalah sewa. Nah, sewa dibayar di muka ya, dibayar di muka. Nah, ini ada di dalam neraca saldo nantinya. Nah, jadi kita cekin dulu nanti ya, dia catatnya pakai akun apa, harta atau beban nanti. Oke, jurnal penyesuaiannya ini, tapi semua aku masuk ke polanya. Di sini teman-teman, kita catat saldonya nanti, catat saldo yang terpakai. Nah, ini ya, catat saldo terpakai. Jadi harus cari saldo terpakai. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya kita mendebitkan beban titik-titiknya. Nah, beban titik-titik ini bisa kita ganti ke 3 soal ini, boleh asuransi, boleh iklan, boleh sewa. Misalnya beban asuransi kita debitkan, yang kita kreditkan adalah hartanya, berarti asuransi dibayar di muka. Contoh, pada tanggal 1 Oktober 2022, PT Pelangi membayar di muka 12 juta untuk asuransi selama 1 tahun. Jurnal penyesuaian per 31 Desember adalah. Oke, ini kita identifikasi dia menggunakan metode apa. Nah, ini dia ya. PT Pelangi membayar di muka untuk asuransi, membayar di muka 12 juta. Nah, ini kita udah tahu ya, dia menggunakan metode harta. Kenapa? Karena dia mencatat akunnya sebagai titik-titik. Nah, titik-titik membayar di muka, itu kan harta ya. Coba nih. Nah, ada embel-embel yang titik-titik dibayar di muka, itu akun harta. Berarti catat pakai metode harta nanti. Nah, jadi kita debitkan bebannya. Beban apa nih? Karena dia bayar asuransi, berarti beban asuransi. Beban asuransi kita debitkan, yang kita kreditkan adalah hartanya, berarti asuransi. Nah, asuransi dibayar di muka ya, dibayar di muka. Ini kita kreditkan. Nah, berapa saldonya? Cari saldo yang kepake. Yang kepake berapa? Oke, dia bayar asuransinya Oktober. Nah, Oktober dia bayar asuransi, sementara bulan Desember kita harus bikin jurnal penyesuaian. Oktober ke Desember ada berapa bulan? Kita hitung yuk. Oktober, November, Desember. Ada 3 ya, berarti 3 per 1 tahun ada 12 bulan. Nih katanya kan bayar asuransi 1 tahun ya, berarti 3 per 12. Nah, 3 per 12 kali dengan 12 juta. Oke, kita coret 12 nya, coret. Jadi 3 kali nolnya tambah 3, 36, berarti 3 juta ya.
Nah, berarti kita ketemu saldonya yang kepake adalah 3 juta untuk beban asuransi, dan asuransi dibayar di mukanya adalah 3 juta. Kayak gitu. Oke, gampang ya. Gampang banget. Berarti kita bikinin dulu polanya, kemudian kita tentukan dulu metode pendapatan, baru cari saldonya. Ingat, kalau metode pencatatan pada beban dibayar di muka menggunakan metode harta, kita debitkan bebannya dan kita kreditkan hartanya, kayak gitu. Oke, jadi yang kedua adalah pendekatan beban. Nah, jurnal penyesuaiannya ini dia ya. Tapi sebelum aku masuk ke pola jurnal penyesuaiannya, aku ngasih tahu dulu kapan kita menggunakan pendekatan beban ya. Kita menggunakan pendekatan beban apabila di neraca saldo. Nah, di neraca saldo dicatat akun beban ya. Catat akun beban. Contohnya apa? Contohnya misalnya beban, nah beban asuransi. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya berarti ya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh misalnya beban asuransi atau beban sewa. Nah, beban sewa. Oke, pola jurnal penyesuaiannya ini dia. Oke, nanti di pendekatan beban kita catat saldo yang belum terpakai ya. Nah, ini catat saldo belum terpakai, Oke ya. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Ini dia, kita debitkan hartanya titik-titik dibayar di muka, dan kita kreditkan adalah beban titik-titiknya. Oke, contohnya ini pada tanggal 1 Maret 2022 PT Aman Sentosa membayar asuransi sebesar 12 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Perusahaan mencatat sebagai beban asuransi, berarti dia nanti menggunakan metode beban. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2022 adalah, nah berarti kita catat dulu polanya, yaitu titik-titik dibayar di muka ya. Dibayar di muka itu golongan harta ya, dibayar di muka. Nah, kita debitkan apa yang kita debitkan. Nah, membayar asuransi berarti asuransi dibayar di muka. Nah, kemudian ini kita debitkan ya, kita kreditkan bebannya, berarti beban asuransi. Oke, beban asuransi kita kreditkan. Nah, saldonya catat saldo yang nih belum terpakai. Nah, yang kepake itu kan baru berapa ya? Dari Maret sampai Oktober. Oktober itu ada berapa bulan itu? Maret, kita hitung dari Maret ya, karena pembayarannya dari tanggal 1. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 yang kepake. Nah, ini ya yang kepake 10 bulan. Berarti yang belum terpakai tinggal kita kurangi aja dengan 12 ya, karena kan pembayarannya waktunya 1 tahun ya. 1 tahun kan ada 12 bulannya. Belum terpakai berarti, nah belum terpakai, kita tinggal kurangi bulannya aja. 12 dikurang 10. 12 bulan dikurang 10 sama dengan 2. Nah, berarti carinya gini ya, 2 per itu yang belum terpakai ya. 2 per 12 dikali dengan saldonya 12 juta ya. Nah, 12 juta. Oke, 12 coret ya. Berarti tinggal kalikan 2 tambah nolnya 6. Nah, 2 juta berarti ya. Oke, 2 juta berarti. Nah, berarti asuransi dibayar di mukanya, di debit 2 juta, dan beban asuransinya adalah dikredit sebesar 2 juta. Oke, kayak gitu ya. Oke, next aku masuk ke akun nomor 4, yaitu pendapatan diterima di muka. Ini kita menerima uang di awal, namanya itu pendapatan diterima di muka. Nanti contohnya misalnya ini dia ya, contohnya kita nerima sewa di awal, itu sewa diterima di muka, atau asuransi di awal, asuransi diterima di muka, atau kita nerima uang iklan di muka. Nah, itu namanya iklan diterima di muka. Oke, ada 2 metode ya. Yang pertama metode pendekatan utang atau kewajiban. Nah, kita menggunakan pendekatan utang atau kewajiban apabila di neraca saldo. Nah, di neraca saldo, nah ini dicatat dengan akun utang. Nah, akun utang. Nah, akun utang itu akun yang ada embel-embelnya kayak gini, titik-titik diterima di muka. Nah, titik-titik diterima di muka, yang titik-titik itu apa? Kita isi ini antara 3 ini nanti contoh soalnya. Nah, contohnya misalnya
Nah, asuransi diterima di muka ya. Asuransi diterima di muka, diterima di muka. Nah, di muka itu kan akun utang ya. Oke. Nah, nanti catat saldo yang udah terpakai ya. Saldo terpakai nanti kita catatin ya. Oke. Contoh tanggal 1 Oktober PT Abdi menerima pembayaran sewa untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Jika perusahaan mencatatnya sebagai kewajiban, berarti ini menggunakan metode utang atau kewajiban. Jurnal penyesuaiannya adalah, kita catat dulu polanya ya, berarti polanya kita debitkan utangnya. Nah, titik-titik diterima di muka. Nah, yang kita isi di titik-titik apa? Kita isi di titik-titik contoh soalnya, soalnya tentang apa? Sewa. Nah, berarti sewa diterima di muka. Dan kita kreditkan adalah pendapatannya, karena pendapatannya sewa berarti ini pendapatan sewa. Oke, ini kita kreditkan. Oke, saldonya berapa? Catat saldo terpakai. Nah, dari Oktober, nah ini kan sampai Desember hitungannya ya. Berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, ada 3 bulan ya, berarti 3 per. Nah, karena sewanya ini untuk 1 tahun, berarti 1 tahun ada 12 bulan. Kita bagi dengan 12 dikali dengan 3.600.000. Oke, 36 coret sama 12. 36 bagi 12 dapat berapa itu? 3 ya. Nah, 3 kali 3 9, tambah nolnya 3.600.000, tambah nolnya 2 ya. Berarti 900. Tambah nolnya 5 ya. Nah, 900.000 ya. Oke, dapat saldonya sewa diterima di muka 900.000, pendapatan sewa juga 900.000. Oke, gampang ya, gampang banget ya. Oke, yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Nah, kita mencatat pendekatan pendapatan apabila di neraca saldo, aku singkat aja ya, di NS ya, neraca saldo ini dicatat. Nah, dicatat menggunakan akun pendapatan. Nah, pendapatan contohnya masih yang tadi ya, seputar asuransi, biasanya sewa ataupun iklan. Berarti kalau misalnya pendapatan sewa, berarti catatnya di neraca saldo ada akun pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa. Nanti ini catat saldo yang belum terpakai ya, saldo belum terpakai. Nah, kita lihat nih contoh soalnya. Di neraca saldo terdapat akun pendapatan sewa 12 juta, sewa diterima tanggal 1 Mei 2020 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya adalah, nah kita catat dulu pola jurnal penyesuaiannya. Kita mendebitkan pendapatan. Karena pendapatannya sewa, berarti kita bikin akunnya pendapatan sewa, kita debitkan. Oke. Kemudian yang kita kreditkan adalah utangnya, berarti diterima di mukanya kita kreditkan. Karena diterima di mukanya sewa, berarti sewa diterima di muka. Nah, di muka kita kreditkan. Oke, teman-teman, walaupun di sini aku nggak bikin posisinya debit dan kredit, tapi teman-teman harus tahu ya, kalau debit itu dia agak ke kiri nulisnya. Kalau untuk posisi kredit kita nulisnya agak menjorok ke kanan kayak gitu ya. Oke, catat saldo yang belum terpakai. Yang udah kepake itu dari bulan Mei sampai Oktober. Nah, ini dia ya. Sewa diterima tanggal 1 Mei 2020. Berarti itu yang udah dipakai ya. Mei sampai Oktober itu berapa? Mei, Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 yang udah kepake ya. Nah, ini 8 bulan. Ini untuk yang udah terpakai. Hitung dari bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yang belum terpakai berarti berapa? Tinggal kita kurangkan aja 12 bulan dikurang 8 bulan, karena sewanya kan buat 1 tahun ya. Nah, 1 tahun ya, berarti 12 kurang 8 ada 4. Nah, 4 bulan ini belum terpakai. Nah, belum terpakai. Nah, kita gunakan saldo yang belum terpakai, berarti kayak gini ya, 4 per 12 ya, 1 tahun ada 12 bulan kali 12 juta. Oke, coret berarti ini tinggal 1, 4 tambah nolnya 6, 4 juta berarti ya. Nah, 4 juta. Oke, berarti pendapatan sewanya saldonya 4 juta dan sewa diterima di muka saldonya 4 juta. Oke, aku singkat ya.
Nah, itu dia. Pendapatan sewa 4 juta, sewa diterima di muka adalah 4 juta. Oke, gampang banget ya. Oke, jadi akun yang kelima yang harus kita sesuaikan adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, ini istilah lainnya adalah utang ya. Oke, nanti kita bikin jurnal penyesuaiannya, kita debitkan bebannya, beban titik-titik, dan kita kreditkan utangnya. Oke, titik-titik ini tergantung soalnya. Nah, utang ini kan banyak jenisnya ya. Ada utang sewa. Nah, ada utang sewa, ada utang bunga. Nah, seputar itu nanti ya. Oke, kita lihat contoh. Sampai akhir periode per 31 Desember, gaji seorang karyawan masih harus dibayar 8 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, oke, ini tambah ya utangnya ya. Contoh utang itu ada utang gaji. Nah, kita bikin pola jurnal penyesuaiannya. Penyesuaiannya kita debitkan bebannya ya. Karena di soalnya bebannya tentang gaji, berarti ini beban gaji. Nah, ini kita debitkan. Yang kita kreditkan adalah utangnya. Utang apa? Ya, utang gaji dong ya. Oke, utang gaji kita kreditkan. Nah, jumlahnya berapa? Ini dia ya, 8 juta. Jumlahnya adalah 8 juta. Oke. Nah, itu dia. Oke, next nomor 6. Akun yang harus kita sesuaikan adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini istilah lainnya adalah piutang ya. Oke, piutang. Jurnal penyesuaiannya ini dia, kita debitkan piutangnya, kita kreditkan pendapatannya. Nah, contoh, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar 120.000. Berarti kita bikin dulu jurnal penyesuaiannya, piutang titik-titik dan pendapatan titik-titik kayak gitu ya. Karena soalnya tentang bunga, berarti piutangnya piutang bunga, pendapatannya adalah pendapatan bunga. Nah, saldonya berapa? Saldonya tinggal kita kalikan aja. 120.000 kali 2. 12 kali 2 berapa? 24 ya. 24 tambah nolnya 4. Berarti 240.000. Nah, pendapatan bunganya juga 240.000. Oke, selesai ya. Oke, semoga dapat dimengerti. Gampang ya.